Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Raharjo, NPM 200430100001 dari kelas pengantar statistika sosial E. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu pengantar statistika sosial E, yaitu Ibu Yudiana dan Ibu Rati. Di sini terdapat dua soal, yaitu soal A dan soal B. Karena saya nomor absennya ganjil, jadi saya mendapatkan soal yang A. Di sini pada soal A, kita disuruh untuk menentukan mean, median, dan modus, lalu menentukan simpanan rata-ratanya, menentukan simpangan baku, frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari, lalu data tersebut digambarkan dalam diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, dan diagram poligon. Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya. Mantap. Oke, jadi di sini saya sudah membuat data, membuat tabel maksud saya, X, F, hasil X kali F, XI min X bar, F kali XI min X bar, XI min X bar kuadrat, lalu F kali XI min X bar kuadrat. X di sini adalah data dari soal tersebut. Kita tulis dulu, 40, 50, 60, 70, 60, 90. Oke. F-nya di sini adalah jumlah dari data tersebut. Misalnya 40 ini dalam data soal yang ini ada 8. Lalu 50 ada 15, 60 ada 13, ya 13, 70 ada 15, 80 ada 5, lalu 90 ada 4. Oke. Setelah kita memasukkan frekuensi dari data-data tersebut, kita akan menambahnya terlebih dahulu. Caranya adalah seperti ini, menggunakan rumus dari Excel sama dengan sum, kita kurung, kita tarik semuanya, lalu enter. Di sini akan muncul hasilnya, yaitu 60. Lalu kita mencari hasil X kali F. Hasil X kali F ini adalah hasil dari perkalian data dan frekuensinya. Kita di sini memakai rumus cepat saja, yaitu sama dengan, karena X40 ada di tabel A, garis kedua, kita menulisnya gini. A2, maaf, maksudnya A kapital, A2 kali, lalu frekuensinya yang 8 ini terdapat di kolom B, garis kedua, kita tulis B2. Maka kita enter, hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk mempercepat waktu, kita bisa langsung menarik ini, maka hasilnya akan keluar dengan sendirinya. Lalu setelah kita sudah menemukan hasil X kali F, kita akan menjumlah hasil tersebut. Sama rumusnya seperti tadi, sama dengan sum, kurung, ini kita tarik saja langsung, kita enter. Oke, 3660. Oke, di sini kita akan menentukan meannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara rumusnya adalah sigma X per F. Sigma X di sini adalah hasil X kali F ini, yaitu 3660, lalu F-nya adalah 60 atau total dari frekuensinya. Kita tulis di sini, sama dengan karena ada di kolom C, garis ke-8, C8 bagi ini dalam Excel simbolnya adalah garis miring, dibagi hasil frekuensi.
Kita enter hasilnya. Di sini kita menemukan mean-nya adalah 61. Setelah kita menemukan mean dari data tersebut, kita akan menentukan mediannya. Median adalah nilai tengah dari data. Nilai tengah dari data ini adalah 30 dan 31. Jadi, nilai tengahnya ada di 60. Caranya adalah 8 tambah 15 tambah 13. Jadi, kita tulis di sini sama dengan buka kurung 60 tambah 60 tutup kurung slash atau garis miring. Garis miring ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Garis miring ini adalah bagi 2 sama dengan 60. Median dari data tersebut adalah 60. Lalu kita akan menentukan modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus dari sini tidak usah pakai rumus, tidak usah pakai cara atau apapun. Kita tinggal lihat di sini frekuensinya yang paling banyak muncul adalah 50 dan 70. Langsung saja. Nilai yang paling banyak daftar. Maaf, ini banyak muncul 50 dan 70 dan 70. Oke. Lalu untuk mencari simpangan bakunya, kita harus mencari Xi min X berpangkat 2 terlebih dahulu, lalu F kali Xi min X berpangkat 2. Sini kita memasukkannya sama dengan 2, maksud saya D2 pangkat 2 sama dengan 41. Untuk mempercepat waktu, kita langsung saja tarik ini ke bawah, maka otomatis keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita berlanjut ke F kali Xi min X berpangkat 2, yaitu mengkalikan ini B2 dikali F2 sama dengan 3528, lalu bawahnya juga sama, sama dengan B3 dikali F3. Untuk mempercepat waktu, kita langsung saja tarik ke bawah. Sini sudah keluar hasilnya, lalu kita menjumlahkan hasil ini sama dengan sum, tarik ke bawah, tutup kurung. Setelah kita menemukan F kali Xi min X berpangkat 2, kita akan memasukkannya ke rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah F kali Xi min X berpangkat 2, maksud saya sigma F kali Xi min X berpangkat 2 per N. N di sini adalah total frekuensi. Oke, kita masukkan saja di sini. Karena akar, kita masukkan rumus SQRT. QRT kurung, ini kita masukkan 8 per 60 tutup kurung sama dengan 13,98 dan seterusnya. Di sini kita sudah menemukan mean, median, modus, simpangan rata-rata, dan simpangan bakunya. Lalu kita akan berlanjut ke step berikutnya, yaitu dalam soal ini kita harus menentukan frekuensi relatifnya. Oke, kita tambahkan di sini kolomnya, ya, kita kasih warna biru, kita kasih. Oke, kita
tulis frekuensi relatif. Kita taruh tengah dulu biar rapi. Oke. Cara untuk menentukan frekuensi relatif ini adalah frekuensi per total frekuensi. Jadi sama dengan B2 per B8 sama dengan 0,13. Lalu selanjutnya sama seperti itu. Ini kita ganti terlebih dahulu. Ini kita ganti B3 per B8. Kita ganti B4 per B8. Ini salah, mohon maaf. Ini kita B8 maksudnya. Oke. Ini kita ganti B8. Oke. Sini kita lagi B8. Sini kita ganti B8. Ya, kita lihat hasilnya. Kita sesuai semua. Oke. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan frekuensi relatif kurang dari. Kita harus memasukkan tabelnya terlebih dahulu, membuat tabelnya. Dua tabel sekaligus, frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Oke, di sini kita masukkan tabelnya. Warnanya warna biru. Oke. Oke, sudah selesai. Sini kita lebarkan terlebih dahulu. Ini kita tulis F dari F. Ya, sudah kita taruh tengah biar rapi. Ya. Di sini caranya untuk mencari frekuensi kurang dari adalah kita lihat frekuensi yang kurang dari 40 tidak ada. Jadi 0. Lalu frekuensi yang kurang dari 50 ada, yaitu 8. Tulis 8. Lalu frekuensi yang kurang dari 60 ada, yaitu 8 ditambah 15. Langsung saja B2 tambah B3 sama dengan B2 tambah B3. Lalu selanjutnya yang kurang dari 70 adalah B2 tambah B3 tambah B4. Oke. Masukkan rumusnya. Sama dengan B2 tambah B3 tambah B4. Lalu selanjutnya sama lagi, tambahan B5 sama dengan 2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. 51 sudah selesai. Lalu yang kurang dari 90 hitung lagi sama dengan B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 tambah B6. Oke, sudah selesai, sudah ketemu hasilnya. Lalu kita mencari F lebih dari. Caranya yaitu sama, cuma kita harus mencari yang lebih dari data tersebut.
ini 40, caranya adalah menambah 15, 13, 15, 5, dan 4. Langsung saja. Sini B berapa ini? Tadi B3 sampai B7. Kita tambah. Sama dengan B3 tambah B4 tambah B5 tambah B6 tambah B7. Oke, kita ketemu hasilnya. Lalu selanjutnya adalah ini. Yang bagian B3, yang bagian 50, kita masukkan dari B4 sampai B7. Dan B4 tambah B5 tambah B6 tambah B7. Lalu di 60 sekarang nambahkan B5 sampai B7 dengan B5 tambah B6 tambah B7. Hasilnya lalu bawahnya sama B6 tambah B7. Lalu sini kita langsung saja 4 karena tidak perlu dihitung karena cuma satu saja. Lalu yang lebih dari 90 tidak ada, jadi kita tulis 0. Oke, di sini kita sudah selesai menentukan frekuensi relatif, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari. Oke, setelah kita mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 di soal A, kita berlanjut ke soal nomor 6, yaitu kita disuruh membuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, dan diagram poligon dari data tersebut. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Sini kita tadi sudah membuat, saya sudah membuat data-datanya. Di sini saya mengcopy data, frekuensi, dan frekuensi lagi. Kenapa frekuensinya 2? Karena nanti ini digunakan untuk diagram histogram dan diagram poligon. Oke, langsung saja kita ke diagram batang terlebih dahulu. Kita select semua ini yang ada di data X dan data F, insert, kita pilih ini, set column chart, pilih ini, lalu kita change chart tipenya, karena kita diagram batang, jadi kita memakai ini. Oke, setelah ini kita kecilkan terlebih dahulu biar rapi. Oke, kita select data terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi nilai statistika. Oke, di sini diagram batangnya sudah jadi. Lalu kita berlanjut ke diagram lingkaran. Caranya sama, kita harus men-select terlebih dahulu data dan jumlah frekuensinya. Lalu kita insert. Karena ini diagram lingkaran, kita pilih yang lingkaran. Ini, pilih yang ini. Lalu kita select data terlebih dahulu. Ini kita edit. Yang X kita masukkan semua di sini. Kita masukkan semua. Oke. Oke. Oke, sudah. Ini kita ganti diagram lingkaran, maksud saya. Diagram lingkaran. Di sini kita juga bisa mengganti tampilan dari diagram lingkaran tersebut mau menjadi yang ada persen-persennya juga bisa. Di sini kita memakai yang persen saja supaya lebih jelas. Kita kecilkan terlebih dahulu.
taruh sebelahnya sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram histogram. Ya, diagram histogram ini sama, tapi kita ambil dua frekuensi yang dipilih. Insert, kita pilih ini lagi. Kita pilih ini terlebih dahulu. Lalu kalau sudah begini, kita change chart tipenya. Jadi seperti ini. Oke. Karena diagram histogram ini tidak ada jaraknya, menempel, jadi kita harus edit terlebih dahulu. Kita edit, kita pencet 2 kali, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kita ganti series overlapnya menjadi 0%, lalu gap width-nya 0% juga. Oke, kita silang, kita kecilkan terlebih dahulu. Sini kita akan merubah warnanya menjadi warna biru, seperti biru yang sebelahnya ini. Oke, sudah. Lalu series 2 ini kita hapus saja karena tidak penting. Sudah, sini kita tulis. Maaf, kita menggantinya terlebih dahulu. Select data. Histogram. Oke, ini kita tulis nilai statistika. Oke, setelah kita menemukan diagram histogramnya, kita berlanjut ke diagram poligon. Caranya sama, kita mengselect data dan dua frekuensi ini, lalu kita insert, kita silangin itu supaya tidak ketutupan. Insert, kita masukkan kolom, oke. Di sini kita ganti dulu change chart tipenya menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita edit gap-nya sama seperti tadi. Change overlap dan gap-nya menjadi 0%. 0%. Oke, sudah. Lalu di sini kita mengganti change chart tipenya. Jadi combo di sini. Seri 1 kita biarkan saja seperti ini. Lalu seri 2 kita ganti dengan line width makers karena ada line dan titik-titiknya. Soalnya ini adalah diagram poligon. Oke. Kita oke. Kita oke terlebih dahulu. Sini sudah jadi diagram poligonnya. Lalu kita ganti terlebih dahulu ini select data, edit diagram, ini edit poligon. Oke. Di sini sudah jadi. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Semua soal sudah terjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Ibu Rati, Ibu Yudiana, saya berharap semoga tugas saya mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal. Kalau ada salah kata atau salah maksud yang ingin saya bicarakan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.